Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya, Dinda Burhani, ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan statistik Bose-Einstein dengan statistik Fermi-Dirac. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang statistik Bose-Einstein. Nah, agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar atau probabilitas maksimum. Nah, konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Nah, sifat-sifat atau sifat rata-rata dari assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Jadi dalam statistik Bose-Einstein ini berarti terlebih dahulu kita menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar atau probabilitas maksimumnya. Nah, selanjutnya, jadi statistik Bose-Einstein ini yang pertama dia partikel tak terbedakan. Jadi dalam statistik Bose-Einstein ini yang pertama ada partikel yang tak terbedakan. Nah, yang kedua, statistik Bose-Einstein ini dikategorikan ke dalam partikel boson. Nah, yang selanjutnya, jumlah partikel yang menempati tingkat energi tertentu tidak dibatasi dan boleh kosong juga. Jadi dalam statistik Bose-Einstein ini, jumlah partikel yang menempati suatu tingkat energi itu tidak dibatasi dan boleh juga kosong. Jadi tidak ada batasan ataupun boleh juga kosong. Nah, sehingga dalam statistik Bose-Einstein ini dia tidak memenuhi eksklusi Pauli. Karena dia kan jumlah partikel yang menempati tingkat energi tertentu itu tidak dibatasi. Nah, jadi dia tidak memenuhi eksklusi Pauli. Nah, untuk spin kelipatan bulat, jadi statistik Bose-Einstein ini memiliki spin kelipatan bulat. Nah, untuk contoh dari statistik Bose-Einstein ini ada foton, fonon, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini tentang kategori partikel boson. Nah, untuk perumusan statistik Bose-Einstein ini, untuk assembly boson, itu merupakan partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan bulat dari H per 2pi. Nah, untuk sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam, jadi tidak ada batasan kalau misalnya dalam partikel boson ini tidak ada batasan jumlah partikelnya. Jadi boleh dalam jumlah berapapun, sehingga dia tidak memenuhi prinsip dari eksklusi Pauli. Nah, contoh dari partikel boson ini ada foton, fonon, atau dan ada juga atom helium. Nah, selanjutnya kan dari tadi kita membahas tentang prinsip eksklusi Pauli. Nah, sebenarnya apa sih prinsip eksklusi Pauli ini? Jadi, prinsip eksklusi Pauli merupakan prinsip mekanika kuantum yang menyatakan bahwa dua atau lebih fermion identik. Jadi, partikel dengan spin setengah bilangan bulat tidak dapat menempati status kuantum yang sama dalam sistem kuantum secara bersamaan. Makanya kalau misalnya Bose-Einstein ini dia kan tidak ada batasan dalam jumlah berapapun. Sedangkan prinsip eksklusi Pauli ini dia menempati satu kuantum itu dengan satu partikel. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Jadi makanya Bose-Einstein ini dia tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Nah, selanjutnya dalam statistik
Bose-Einstein ini ada membahas tentang parameter alfa untuk fonon dan foton. Nah, jadi ada satu kekhususan untuk assembly foton dan fonon. Itu, kekhususan tersebut ini akan berimplikasi atau akan berpengaruh pada nilai parameter alfa. Nah, misalnya nih, dalam suatu kotak, foton itu bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Jadi mengakibatkan jumlah foton itu bisa jadi bertambah dan bisa jadi berkurang. Nah, akibatnya jumlah foton dalam suatu assembly itu tidak harus tetap. Nah, jika jumlah foton kan bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, jumlah foton bisa bertambah itu jika atom-atom di dinding memancarkan foton. Nah, atom-atom di dinding kotak tersebut memancarkan foton, sehingga menyebabkan foton itu bertambah. Nah, kenapa bisa terjadi foton itu bisa berkurang? Nah, jika foton itu jadi gini, kalau misalnya foton itu bisa berkurang, itu tandanya atom-atom yang di dinding itu menyerap foton, maka, terjadilah jumlah foton itu bisa berkurang. Nah, untuk sistem semacam ini pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Nah, di sini sebenarnya kan kita sudah menentukan ataupun sudah ada peraturan kalau misalnya jumlah total sistem dalam assembly itu konstan. Tetapi dalam hal seperti ini, ketika jumlah foton itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang, jadi total sistem dalam assembly konstan itu sebenarnya tidak berlaku. Nah, jadi pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein ini, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Jadi, constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengali Lagrange, alpha. Nah, pengali Lagrange ini merupakan metode untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu fungsi. Jadi faktor pengali Lagrange ini merupakan metode untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Jadi oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem yang tidak tetap, seperti foton dan fonon yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka nilai alfa tersebut harus diambil 0. Nah, dengan ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per eksponen ES per KT dikurang 1. Nah, selanjutnya, jadi partikel-partikel dengan spin integer atau boson itu tidak tunduk pada prinsip eksklusi Pauli. Jadi sejumlah boson identik dapat menempati status kuantum yang sama. Misalnya, foton yang dihasilkan oleh laser dan Bose-Einstein kondensat. Nah, pernyataan yang lebih teliti adalah bahwa sehubungan dengan pertukaran dua partikel identik, fungsi gelombang total antisimetrik untuk fermion dan simetris untuk boson. Ini berarti bahwa jika ruang dan spin koordinat dua partikel identik saling bertukar, maka fungsi gelombang mengubah tanda untuk fermion dan tidak berubah untuk boson. Nah, dalam suatu sistem itu terdiri dari sejumlah besar elektron. Ada aturan bahwa hanya satu elektron yang dapat eksis dalam keadaan yang ditentukan oleh satu set bilangan kuantum. Nah, menggabungkan prinsip dengan mekanika kuantum, jadi struktur atom dan molekul dan hukum periodik dijelaskan dengan baik atau struktur atomnya. Nah, secara umum, partikel dengan spin setengah bulat diberlakukan oleh statistik Fermi-Dirac melalui prinsip Pauli atau mekanika statistik kuantum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang statistik Fermi-Dirac.
Nah, perumusan statistik Fermi-Dirac untuk assembly fermion yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan ganjil dari H per 4pi. Nah, partikel ini memiliki satu sifat khas, yaitu memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Nah, sebenarnya statistik Bose-Einstein itu tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini statistik Fermi-Dirac ini jadi dia memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka tidak ada fermion yang boleh memiliki kumpulan bilangan kuantum yang sama. Nah, satu keadaan energi hanya boleh ditempati maksimum oleh dua fermion dengan syarat arah spin harus berlawanan. Jadi kalau misalnya boleh ditempati oleh dua fermion dengan maksimum dua fermion itu apabila arah spin harus berlawanan. Contoh dari partikel fermion ada elektron, proton, dan positron. Nah, di sini kita akan membahas tentang statistik Fermi-Dirac. Yang pertama, dia tergolong partikel yang tak terbedakan. Berarti di sini nanti kita bisa tinjau kalau misalnya persamaan statistik Fermi-Dirac dengan statistik Bose-Einstein itu sama-sama partikel yang tak terbedakan. Nah, untuk statistik Fermi-Dirac ini sendiri, ini merupakan dikategorikan ke dalam partikel fermion. Nah, jumlah dari partikel hanya boleh diisi satu atau kosong. Jadi, dengan peraturan tersebut, jadi jumlah partikel hanya boleh diisi satu atau kosong. Jadi, dalam statistik Fermi-Dirac ini memenuhi eksklusi Pauli, karena dalam prinsip dari eksklusi Pauli itu hanya boleh satu partikel yang mengisi. Nah, jadi karena statistik Fermi-Dirac ini jumlah partikel hanya boleh diisi satu atau kosong, maka dia akan memenuhi eksklusi Pauli. Nah, untuk spin kelipatan ganjil, untuk statistik Fermi-Dirac ini merupakan spin kelipatan ganjil. Nah, contohnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, elektron, proton, dan sebagainya. Ada positron, itu merupakan contoh dari statistik Fermi-Dirac. Nah, jadi fermion ini memiliki spin atau putaran yang merupakan kelipatan ganjil dari 1/2 kali H per 2pi atau bisa kita sebut H per 4pi. Nah, sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Jadi tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Nah, untuk kategori partikel fermion, jadi statistik Fermi-Dirac ini dikategorikan ke dalam partikel fermion. Jadi, kita sudah menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum boson yang mempunyai sifat bahwa bilangan kuantum spin merupakan kelipatan bulat dari H per 2pi. Nah, di sini jadi pada bagian ini kita akan menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion. Jadi, sistem kuantum fermion ini dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil. Kalau misalnya dari sistem kuantum boson itu merupakan kelipatan dari bilangan bulat, sedangkan sistem kuantum fermion itu merupakan kelipatan ganjil dari H per 4pi. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jadi prinsip eksklusi Pauli ini tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Tadi sudah kita jelaskan kalau misalnya boleh ditempati oleh maksimum dua fermion, tetapi dengan arah spinnya yang
lawanan. Nah, jadi konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Nah, ini berbeda dengan sistem klasik atau boson yang tadi. Jadi, di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Jadi, dalam boson itu merupakan berapapun jumlah keadaan yang tersedia, maka keadaan tersebut dapat menampung partikel klasik atau boson yang jumlahnya berapapun. Jadi kalau misalnya fermion ini terbatasi karena dia, eee, memenuhi prinsip dari eksklusi Pauli. Nah, jadi pada fungsi distribusi fermion itu berlaku bahwa parameter beta memenuhi beta sama dengan min 1 per kT. Dengan parameter ini, maka kita dapat menulis bentuk umum fungsi dari distribusi Fermi Dirac ini untuk fermion, yaitu Ns sama dengan Gs per eksponen dikali min alfa tambah Es per kT ditambah 1. Nah, cukup sekian presentasi dari saya atau penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.